Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana cara menginput produk setengah jadi yang ada di perusahaan untuk dimasukkan ke dalam sistem ini atau sistem SIRP BBPAH. Pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait cara input untuk produk kayu gergajian. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang cara pencatatan untuk produk setengah jadi yang dipergunakan dari pihak lain. Nah, fokus kita di sini adalah bagaimana kita menginput pada menu yang ada di RKOPHH sebagai perencanaan tiap tahun, dan kita juga akan melakukan penginputan untuk realisasi kinerja pengolahan hasil hutan setiap bulannya. Oke, untuk studi kasus kali ini kita akan mengambil contoh industri dengan ragam produk panel kayu. Ragam produk dan kapasitas izinnya kita ambil contoh adalah untuk kayu lapis memiliki kapasitas izin 3000 meter kubik per tahun, sedangkan untuk veneer memiliki kapasitas izin 500 meter kubik per tahun. Untuk kayu gergajiannya kita abaikan dulu untuk case ini karena sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, untuk studi kasus kali ini kita akan mengambil contoh industri dengan ragam produk panel kayu. Ragam produk dan kapasitas izinnya kita ambil contoh adalah untuk kayu lapis memiliki kapasitas izin 3000 meter kubik per tahun, sedangkan untuk veneer memiliki kapasitas izin 500 meter kubik per tahun. Untuk kayu gergajiannya kita abaikan dulu untuk case ini karena sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, kita masuk ke RKOPHH. RKOPHH yang disusun setiap tahun atau direvisi setiap ada kebutuhan untuk perubahan. Hal-hal yang harus diinput adalah stok kayu olahan, rencana produksi, rencana kebutuhan bahan baku, rencana pemenuhan bahan baku, rencana pemanfaatan bahan baku, dan rencana penggunaan hasil produksi. Oke, kita breakdown angka-angkanya seperti ini. Jadi kita coba ambil contoh. Kita akan merencanakan kayu lapis, produksi kayu lapis 3000 meter kubik, sedangkan untuk rencana produksi veneer sebanyak 375 meter kubik. Untuk memenuhi rencana produksi tersebut kita memiliki kebutuhan bahan baku seperti ini. Jadi untuk kayu lapis kita butuh bahan baku dari kayu tanaman dan veneer. Yang diinputkan adalah angka produksinya. Jadi 1800 ini adalah kubikasi untuk produk yang dihasilkan dari kayu tanaman, dan 1200 ini juga sama produk kayu lapisnya yang dihasilkan untuk bahan baku dari veneer. Sedangkan untuk kita merencanakan memproduksi veneer sebanyak 375, kita juga akan petakan bahwa 375 itu nanti akan dihasilkan dari pengolahan kayu bulat kayu tanaman. Oke, langkah berikutnya adalah kita masuk ke rencana pemenuhan bahan baku. Rencana kebutuhan pemenuhan bahan baku ini kita sesuai dengan dokumen pendukungnya kita memiliki atau merencanakan pemenuhan sebanyak 3500 meter kubik untuk kayu bulatnya dan veneer 2000 meter kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan bahan baku. Untuk menghasilkan atau untuk memenuhi kebutuhan produksi kayu, kita mappingnya ke sini. Untuk memproduksi kayu lapis dari tanaman 1800 dan veneer 1200 ini kita butuh kayu bulat sebanyak 3600 dan veneer sebanyak 2000 meter kubik. Oke, lanjut lagi kita masuk ke pemanfaatan veneer. Pemanfaatan untuk memproduksi veneer. Untuk memproduksi veneer sebanyak 375 meter kubik ini kita membutuhkan bahan baku kayu bulat sebanyak 500 meter kubik.
Untuk kemudian nanti penggunaan hasil produksinya, kita akan melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu lapis semuanya 3000 meter kubik, dan akan dijual lokal untuk produk veneer sebanyak 375 meter kubik. Sebagai ilustrasi, kalau digambarkan dalam bentuk perhitungannya seperti ini. Jadi kita resume tadi case yang tadi ke dalam tabel. Jadi kita akan merencanakan produksi kayu lapis dan veneer. Kayu lapis menggunakan bahan baku kayu bulat dan veneer. Volume yang dibutuhkan, kita butuh kayu bulat 3000 meter kubik dan membutuhkan veneer 2000 meter kubik, dimana kita menggunakan rendemen. Ini rendemennya menyesuaikan dengan kondisi industri masing-masing. Sebagai contoh, saya ambil rendemen untuk kayu bulat. Kita ambil contoh sampel paling gampangnya adalah 50%. Nanti dari 3000 kayu bulat itu akan dikalikan rendemen 50%, menghasilkan 1500 meter kubik. Ini perhitungan matematikanya ya. Kalau real di lapangannya kan nanti akan disatukan produknya, nanti baru dihitung kubikasi total. Tapi secara sistem menghitungnya seperti ini. Jadi untuk memproduksi veneer 1500 dengan rendemen 75, kita butuh bahan baku 2000 meter kubik. Dari total bahan baku tersebut, total bahan baku ini, veneer 2000 dan kayu lapis 3000 ini akan menghasilkan kayu lapis 3000 meter kubik sesuai perhitungannya. Sedangkan untuk memproduksi veneer sebanyak 375 meter kubik dengan menggunakan rendemen 75%, kita butuh bahan baku kayu bulat 500 meter kubik. Oke, kita coba masuk ke selanjutnya. Kita akan masuk ke aplikasinya. Jadi kita masuk ke aplikasinya. Cara inputnya adalah di menu RKO PHH. Pastikan sebelum ini pastikan tahun pelaksanaan dan data pokok sudah diperbarui. Kita masuk ke laporan RKO PHH. Ini tampilan seperti ini berarti tampilannya adalah user telah melakukan atau mengirimkan versi pertama. Jadi setelah versi pertama terkirim, kita masih bisa melakukan perubahan-perubahan. Caranya adalah lakukan klik perubahannya. Kalau ini berarti statusnya sudah diklik untuk melakukan perubahan. Jadi langkah-langkahnya kita ikutin yang ada di petunjuk bawah ini. Nah, petunjuk ini kita perbesar dulu. Langkah awal kita masuk ke rencana produksi. Kita tadi merencanakan produksi untuk kayu lapis. Kita klik kayu lapisnya, kita masukkan rencana produksinya. Kita akan merencanakan produksi sebanyak 3000 meter kubik. Caranya kita ketik 3000, langsung klik di luar. Nanti dia akan memberikan koma atau desimal di belakang komanya. Pemisahnya ingat kita menggunakan koma. Oke, kita simpan. Sedangkan untuk menginput rencana produksi veneer, kita juga klik logo kertasnya. Lalu kita masukkan volume rencana produksi tahun berjalan. Kita akan memproduksi 375 meter kubik dari kapasitas 500 meter kubik. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan bahwa kita memproduksi berapa, targetnya dalam untuk kurun waktu 1 tahun. Oke, setelah didaftarkan, kita kembali. Lalu kita akan masuk ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah menu rencana kebutuhan bahan baku. Klik menu rencana kebutuhan bahan baku. Di sini diinformasikan bahwa rencana produksinya kayu lapis 3000 meter kubik dan veneer 375. Oke, kita masuk untuk ke kayu lapis dulu. Klik logo kertasnya. Kita masuk di kayu lapis. Jenis produksi kayu lapis. Target produksi per jenis bahan baku. Jadi kita hanya menginputkan target produksinya, angka produksinya, bukan angka bahan baku yang akan diolah atau dilakukan proses produksi. Jadi ini adalah angka produksinya. Kita akan memproduksi dari kayu tanaman 1800, dari veneernya supportnya sebanyak
1.200. Jadi kan tadi kita punya target 3.000. 1.800 tambah 1.200. Untuk rendemennya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita target rendemen masing-masing perusahaan mungkin berbeda, kita sesuaikan dengan capaian rendemen dari masing-masing. Oke, di sini jumlah rencana produksi per jenis produk kayu lapisnya 3.000. Target produksi yang di poin sebelumnya juga 3.000. Berarti sudah sesuai antara rencana produksi dengan rencana kebutuhan bahan baku. Setelah sesuai, baru kita lakukan penyimpanan. Klik tombol simpannya. Oke, step berikutnya untuk mengisi kebutuhan bahan baku memproduksi vinir. Klik kertasnya, lalu kita kita akan membuat vinir pakai kayu tanaman untuk case ini. Jadi kita masukkan untuk vinirnya kita pakai 500 meter kubik. Kita pakai vinir 500. Jadi kita akan kita akan memproduksi vinir 375, bukan 500. 500 itu bahan bakunya. Kita pakai rendemennya tadi saya iseng untuk kayu bulat ke vinirnya, harusnya tidak 75 karena batas atasnya 73. Jadi kita pakai anggaplah 70. Kita butuh bahan baku 535. Kita simpan. Jadi setelah ini kita masuk ke menu berikutnya. Kita klik tombol kembali, masuk ke menu rencana pemenuhan bahan baku. Nah, disinilah tempat kita akan melakukan penerimaan bahan baku. Bahan baku yang di menu ini tidak hanya terkait bahan baku kayu bulat, tapi bahan baku untuk produk setengah jadi juga dapat diinputkan di sini. Oke, pertama kita tambahkan. Kita masuk untuk bahan baku kayu bulat dulu. Kita butuh bahan baku kayu bulat sebanyak 4.100 sesuai hitung-hitungan yang tadi. Anggaplah kita terima bahan baku dari Kayu Rakyat, Provinsi Jawa Barat, kabupatennya pakai Cirebon, anggaplah. Karena Kayu Rakyat tidak pakai kontrak supply, kita masukkan seperti ini. Untuk nomor sertifikat SLK-nya, jika memang kelompok taninya sudah memiliki sertifikat, bisa dilakukan input di situ. Namun jika tidak ada, kasih strip aja. Kita masukkan untuk volume 4.100. Pastikan jenisnya sesuai dengan yang diterima yang biasa dikonsumsi di industri. Oke, case-nya di sini kita coba terima sengon saja 4.100 meter kubik. Lalu kita akan lakukan simpan. Kita untuk kayu bulat penerimaannya seperti itu. Jadi pilih sumbernya, masukkan volumenya. Kita akan selanjutnya terima untuk produk kayu setengah jadi. Kayu setengah jadi atau kita akan menerima vinir itu, kita akan menerima pilihan vinir itu adalah datang dari industri, bukan datang dari perorangan atau masyarakat. Jadi kita tidak pilih hutan rakyat kayu budidaya, tapi melainkan kita pilih IPHK kayu lain. Kita pilih industri yang akan mensuplai, pilih provinsinya, nanti daftar nama supplier atau industri yang ada di provinsi tersebut muncul. Jika namanya tidak muncul di sini, silakan konsultasikan kepada helpdesk untuk dilakukan pengecekan. Harusnya ketika si supplier itu bentuknya industri dan sudah menyusun RKO PHH tahun berjalan, harusnya muncul otomatis di sini. Namun jika ternyata suppliernya belum memiliki user, berarti harus didorong untuk memiliki user dan menyampaikan RKO PHH-nya. Oke, anggaplah kita terima dari salah satu industri, pilih salah satu industri. Nah, karena kita terima dari bahan baku yang berasal dari industri lain, kita harus
memiliki kontrak supply sesama industrinya. Ini diketik ya, diketik nomor kontraknya. Jika nomor kontraknya pendek, kita anggaplah kita punya kontrak pakainya kode angka semua. Kita ternyata punya kontrak nomornya gini, ini tidak akan bisa disimpan karena minimal di sini harus memiliki 20 atau 15 karakter minimal. Jadi ketika memang kontrak supply-nya hanya angka seperti ini, dilengkapi dengan tanggalnya. Tanggal, anggaplah tanggal 2 Januari 2024 seperti itu. Ditambahkan informasi tanggal jika memang terlalu pendek nomor kontraknya. Kalau si supplier memiliki nomor SLK, silahkan diinput. Seperti ini, bisa diinput seperti ini. Lalu kita pilihkan untuk penerimaan produk setengah jadi. Produk olahan setengah jadi yang ada di sistem ini adalah ada 4 item. Dia bisa menerima dalam bentuk vinir, serpih kayu, kayu gergajian, dan kayu olahan lainnya. Dan ini harus konsisten sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Jadi ketika kita industrinya hanya butuh menerima vinir, kita bisa inputkan vinir di sini. Kita butuh terima vinir 2000. Nah, jika memang suppliernya sama, anggaplah kita terima dari supplier ini lebih dari satu kontrak, silahkan bisa diinput berkali-kali atau volumenya ditotalkan. Bisa seperti itu. Jika ingin tercatat per nomor kontrak, silahkan ditambah berulang-ulang sesuai nomor kontraknya. Namun jika ingin disatukan, silahkan. Bisa disatukan juga. Jadi nama supplier satu baris, volumenya di total. Oke, kita simpan. Jadi di sini kita merencanakan pemenuhan bahan baku dari jenis jenis albasia atau kayu tanaman sebanyak 4.100 dan vinir sebanyak 2.000 meter kubik. Kita klik kembali, lalu kita masuk ke menu berikutnya. Setelah kita melakukan pemenuhan bahan baku, kita harus merencanakan juga penggunaan bahan baku. Rencana penggunaan bahan baku ini harus sesuai baik jenis maupun totalnya dengan rencana pemenuhan bahan baku. Di aplikasi yang sekarang muncul untuk informasi bahan baku yang belum direncanakan pemanfaatannya. Jadi kalau di tabel bawah ini masih ada angka, berarti kita belum bisa pindah ke menu berikutnya. Cara menyesuaikan atau cara mengurangin volume yang ada di tabel bawah adalah diinputkan sebagai bahan baku yang digunakan. Kita akan memproduksi kayu lapis dengan menggunakan albasia dan vinir. Kita vinir semuanya, vinir yang diterima akan diolah sebagai bahan baku kayu lapis dengan rendemen. Kita anggaplah kita punya rendemen 75. Kita juga akan mengolah albasianya kita butuh albasia 3000 tadi alokasinya. Tadi kan kita rencana terima 4.100 dibagi untuk kayu lapis dan untuk produksi vinir. Nah, kita tentukan berapa kubik untuk kayu lapis dan berapa kubik untuk vinir. Di sini case-nya saya bagi, kita akan pakai 3.000 untuk produksi kayu lapis. Kita kasih rendemen, ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Lalu kita akan, nah di sini muncul angka rencana produksi, target produksi dari perhitungan ini, bukan dari inputan yang tadi, yang rencana produksi poin 1. Yang hijau ini adalah hasil kalkulasi antara rendemen dengan bahan baku yang dialokasikan. Bahan baku 3000 dengan rendemen 50 menghasilkan tadi 15.000 dan ini 2.000 meter kubik dengan rendemen 75 menghasilkan juga 1.500 juga.
Jadi yang atas ini 3000 kali 50%, 1500. Yang di bawah adalah 2000 kali 75%, 1500 juga. Jadi totalnya 3000 meter kubik. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah berkurang. Yang tadinya kita punya bahan baku kayu bulat 4100, sekarang hanya sisa 1100. Semua veneer sudah dialokasikan untuk produksi kayu lapis. Jadi sekarang kita perlu memanfaatkan kayu tanaman 1100. Oke, step berikutnya adalah kita akan mengalokasikan bahan baku untuk memproduksi veneer. Jadi kita akan memproduksi veneer, kita punya bahan baku sisa. Ternyata kita butuh mengolah 500 meter kubik kayu bulat untuk memproduksi veneer. Oke, kita pakai rendemen disesuaikan, kita alokasinya 500 meter kubik saja, lalu kita simpan. Jadi di sini kita cek lagi, kita gunakan kayu bulat 3000 untuk kayu lapis dan veneer 2000 untuk kayu lapis juga. Kita cek di tabelnya. Di sini kayu lapis butuh kayu bulat 3000 dan butuh veneer 2000. Oke, sesuai. Lalu kita akan memproduksi veneer pakai bahan baku kayu bulat non hutan alam atau kayu tanaman sebanyak 500 meter kubik. Kita cek lagi. Di sini kayu bulat butuh bahan baku 500. Oke. Ketika ini sesuai dan di bawah masih ada saldo, berarti kita terlalu banyak input untuk pemenuhan bahan bakunya. Kita kembali bisa cross check lagi untuk bahan bakunya. Harusnya ini sudah termanfaatkan semua, tapi karena pemenuhan bahan bakunya terlalu banyak, jadi masih menimbulkan saldo. Nah, alternatifnya ketika selisih antara masih ada saldo di tabel bawah tadi, kemungkinannya ada dua, kita kurang input di pemanfaatan atau kita kelebihan input di pemenuhan. Nah, untuk case kali ini kita kelebihan input di pemenuhan bahan baku. Harusnya kita hanya butuh 3500 kayu bulat, 3500 kayu bulat, bukan 4100. Oke, di sini sudah 3500 dan veneer 2000. Kita coba kembali lagi. Kita cek lagi di tabel pemanfaatan atau penggunaan bahan baku. Nah, di sini sudah 0 semua. Berarti sudah sesuai. Kita cek lagi di sini. Kayu bulatnya kita pakai 3500 dan veneernya kita gunakan 2000. Sesuai dengan penerimaan tadi pemenuhan. Lalu kita masuk di step berikutnya adalah untuk pemanfaatan produk kayu olahan. Pemanfaatan produk kayu olahan di sini kita tambahkan. Untuk kayu lapis kita akan jual ekspor semua. Rencananya ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Lalu kita simpan. Kita juga ada penjualan untuk veneer, pemanfaatan untuk veneer. Veneernya jual dalam negeri atau lokal 375, simpan. Yang di sini untuk kayu lapisnya salah. Ini malah masuk dalam negeri, harusnya adalah masuk untuk ekspor. 3000-nya. Nah, harusnya seperti ini. Kita klik kembali. Baru kita tes untuk poin 6 untuk penyampaian. Ketika penyampaian tampil seperti ini, berarti semua kondisi untuk inputnya sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Kita bisa lakukan penyampaian. Nomor suratnya menyesuaikan dari masing-masing.
baru kita lakukan penyimpanan. Oke, itu adalah cara untuk menginput dalam sistem di menu RKO PHH. Oke, setelah masuk input RKO PHH, kita masuk juga untuk menginput laporan kinerja yang kita input setiap bulan. Jadi di laporan kinerja itu kita coba pakai hitungan angka seperti ini. Ini untuk contoh aja. Jadi kita akan menerima bahan baku kayu bulat 120 meter kubik dan menerima vinir 80 meter kubik. Sedangkan untuk realisasi pemanfaatannya yang kita olah hanya 100 meter kubik dan 60 meter kubik vinir. Jadi kayu bulatnya yang kita olah hanya 100 dari penerimaan 120 dan vinirnya kita terima 80 hanya diolah 60. Untuk laporan kinerja ini kita memang diperbolehkan untuk menyisakan bahan baku baik kayu bulat maupun kayu olahannya. Lalu kita masuk ke kayu olahannya. Kayu olahannya yang dihasilkan adalah produksi kayu olahan kayu lapis. Kayu lapis dari pengolahan 100 ditambah 60 vinir, 60 meter kubik vinir dari pengolahan 100 meter kubik kayu bulat dan 60 meter kubik vinir menghasilkan 86 meter kubik. Nah, kalau realisasi ini kita tidak perlu menghitung lagi untuk rendemennya. Kita catatkan sesuai dengan kondisi lapangan, bahwa di laporan mutasinya muncul seperti ini, ya kita catat semua. Tidak perlu dihitung rendemen lagi karena sistem akan mencatat rendemennya sendiri. Jadi kita olah kayu bulatnya berapa, hasilnya berapa, kita tuangkan semua di inputan. Jadi di sini case ini kita menghasilkan kayu lapis 86 meter kubik. Realisasi penggunaan hasil olahannya kayu lapis 20 meter kubik jual lokal. Untuk realisasi penggunaan hasil produksinya, kita ternyata ada kebutuhan untuk menjual lokal produk kayu lapisnya. Walaupun di perencanaan kita jual ekspor, ternyata di realisasi kita ada kebutuhan jual lokal. Jadi bisa langsung diinputkan, walaupun di pemasaran tidak sesuai dengan perencanaan, itu masih bisa diterima oleh sistem. Jadi kita bisa lanjut input untuk kayu lapis 20 meter kubik dijual lokal. Kita masuk lagi ke aplikasinya, ke realisasi kinerja atau laporan bulanan. Kita klik menu laporan bulanannya atau realisasi kinerja. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah bulan terakhirnya. Kita coba inputkan untuk startnya dari bahan baku, semuanya bahan baku dulu, baru produksi kayu olahannya. Kita masuk ke kita akan masuk ke menu realisasi pemenuhan bahan baku. Kita coba tambahkan bahan baku kayu bulatnya dulu yang berasal dari supplier Kabupaten Cirebon. Jadi supplier ini menyesuaikan dengan RKO PHH-nya. Ketika RKO PHH-nya kita hanya mendaftarkan Kabupaten Cirebon, berarti akan pilihannya hanya satu, yaitu Kabupaten Cirebon saja. Setelah milih asal bahan baku, kita masukkan kubikasinya. Untuk contoh perhitungan yang tadi, kita terima 120 meter kubik. Di contohnya kita tanpa desimal, tapi kita ketika kita menginputkan menyesuaikan dengan LMK-nya. Kalau LMK-nya ada desimal belakang koma, silahkan diinput. Pakainya koma lalu 2 digit belakang koma. 2 digit belakang komanya. Ya, untuk case kali ini saya pakai angkanya bulat saja tanpa desimal. Nah, ini akan muncul desimalnya. Kita terima kayu bulat jenis Albasia atau Sengon 120 meter kubik. Kita simpan, lalu kita tambahkan lagi untuk
untuk menerima vinir. Vinir berasal dari IPHK atau industri lain. Pilih sumber asal bahan baku IPHK atau industri lain, pilih asalnya, perusahaan yang melakukan pengiriman ke kita, pengiriman vinir. Lalu kita pilih kolom vinir, kita catatkan angka kubikasinya. Kubikasi yang direalisasikan dipenuhi adalah 80 meter kubik. Kita inputkan 80 meter kubik. Di sini saya ingatkan lagi bahwa angka-angka yang dicontoh ini hanyalah angka contoh, jadi kita pakai angkanya yang bulat tanpa desimal. Sedangkan untuk di input realnya nanti desimalnya mengikuti dari laporan mutasi. Untuk kayu olahan baik setengah jadi maupun kayu olahan jadi itu pakai digit 4 digit di belakang koma. Itu 2, 3, 4 seperti itu pencatatannya. Tapi karena ini contoh kita pakainya bulat, kita biarkan desimalnya kasih 0. Lalu kita simpan, baru kita periksa lagi, cek lagi 120 kayu bulat dan 80 meter kubik vinir. Cek lagi, terima kayu bulat 120 dan vinir 80. Oke. Setelah sesuai baru kita klik kembali. Klik kembali, masuk ke menu berikutnya, realisasi penggunaan bahan baku. Menu realisasi penggunaan bahan baku adalah bahan baku yang digunakan, bukan kayu olahan yang dihasilkan. Itu penting, sering salah di situ. Oke, kita klik bahan baku untuk produksi. Kita klik tombol tambah, pilih jenis produk. Nah, ini yang sering bikin bias teman-teman industri, karena memilih jenis produk yang diinput adalah angka produknya, padahal yang kita butuhkan di sini adalah angka kayu bulat atau bahan baku yang akan diproses. Kita lihat lagi di sini, kayu lapis yang kita olah bahan baku kayu bulatnya 100 kubik dan vinir 60. Bahan baku kayu bulatnya 100 dan vinirnya kita olah hanya 60. Lalu kita lakukan simpan. Untuk vinirnya di bulan Februari ternyata belum melakukan produksi, jadi kita abaikan saja, tidak perlu diinput 0, kecuali memang jenis produknya hanya satu vinir dan nihil, berarti harus diinput. Pilih jenis vinir, kasih angka 0, simpan, baru itu disebut nihil. Tapi kalau salah satu jenis produknya ada angkanya, cukup yang ada angka yang diinput. Klik kembali. Lalu untuk penggunaan lainnya kita tidak ada, kalau tidak ada diabaikan saja. Cek mutasi. Biasakan dicek dulu mutasinya. Oke, kita cek sesuai, baru kita centang dan lakukan kembali. Periksa per jenis di sini ya. Lalu kita masuk ke menu produk pengolahan hasil hutan. Ini adalah angka-angka kayu olahan yang diinputkan. Kita masuk ke menu I1, perolehan hasil produksi sendiri. Di sini kita lihat realisasi produksi kayu lapis 86 meter kubik dan vinir tidak ada produksi karena memang tidak ada pemanfaatan bahan baku. Jadi kita input kayu lapis 86 kubik, kayu gergajian nihil abaikan saja. Kita tambahkan untuk kayu lapis. Kayu lapis kita menghasilkan dari 160 itu kita menghasilkan 86 meter kubik. Kalau yang di menu realisasi tidak perlu kita hitung-hitung lagi untuk rendemennya, tapi catat sesuai dengan laporan mutasinya. Berapapun angka produksinya yang ada di perolehan kolom LMKO, semuanya dicatatkan. Kita simpan. Untuk vinir dan gergajian tidak ada produksi, cukup begini. Kita klik kembali. Lalu kita masuk ke
perolehan pihak lain. Ini yang sering terlewat. Jadi ketika kita ingin muncul vinir itu di laporan mutasi kayu olahan, muncul di mutasi produk pengolahan di sini, itu kita harus input ulang untuk penerimaan vinirnya. Tadi di atas di bahan baku kita sudah input penerimaan vinir sebagai bahan baku. Di poin B ini juga kita harus inputkan lagi vinirnya, karena itu adalah penambahan untuk kayu olahan bentuk setengah jadi vinir. Jadi kita input lagi di sini. Kita di case ini tidak ada penerimaan gergajian, jadi dihapus dulu. Kita masukkan untuk penerimaan vinir. Tadi PT-nya sesuaikan dengan nama supplier yang ada di pemenuhan bahan baku. Masukkan juga kubikasinya. Kubikasinya tadi adalah kita terima 80 meter kubik. Inputkan 80 meter kubik. Seperti ini, simpan. Baru klik tombol kembali. Nah, poin itu yang sering terlewat. Jadi untuk penerimaan bahan baku bentuk vinir diinput 2 kali. Di menu realisasi pemenuhan ditambahkan sebagai penerimaan, di poin perolehan pihak lain juga ditambahkan lagi dengan angka dan nama sumber yang sama. Lalu pengurangannya untuk kayu olahan di mana? Di sini, di pemanfaatan produk pengolahan hasil hutan. Kita inputkan juga pengurangannya di sini. Yang tadi kita inputkan untuk bahan baku produksi, di sini kita inputkan lagi vinirnya untuk intake. Penggunaan lainnya atau diolah sendiri, di sini inputnya. Angka 60 lagi. Jadi angka 80 dan 60 ini diinput 2 kali. Diinput di bahan baku, penerimaan bahan baku, dan diinput di penerimaan kayu olahan dari pihak lain. Sedangkan ini penggunaannya atau pengurangannya diinput di pemanfaatan untuk produksi dan di pemanfaatan sendiri. Nah, kita input lagi di sini 60 meter kubik. Baru kita simpan. Kita sekalian saja kita juga ada pemasaran untuk produk kayu lapis. Di sini ada pemasaran kayu lapis sebanyak 20 meter kubik. Kita inputkan juga. Untuk lokal di situ bilangnya 20 meter kubik, anggaplah kita kirim ke Jakarta. Harganya menyesuaikan. Produk kayu lapis tujuan lokal DKI Jakarta, volume 20 meter kubik dengan harga menyesuaikan. Kita coba input 3 juta saja di sini contohnya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi vinir itu akan berkurang sebagai kayu olahan di sini. Dan di poin pemenuhan tadi, pemenuhan penambahan vinir tadi berkurangnya di menu penggunaan untuk produksi sendiri. Jadi saya ulangi lagi. Di sini kita input vinir sebagai bahan baku. Nanti akan di laporan mutasi bahan bakunya akan bertambah vinir. Di sini akan inputkan lagi vinir yang diolah di bulan tersebut. Efeknya adalah di mutasinya nanti berkurang. Mutasi bahan baku, mutasi yang di sini. Ketika Bapak dan Ibu meng-cross check dengan mutasi kayu olahan, itu diinput juga 2 kali. Di input vinir di penerimaan kayu dari pihak lain, volume sama antara yang di bahan baku dengan yang dari pihak lain, lalu dikuranginnya di pemanfaatan pengolahan hasil hutan di kolom penggunaan sendiri. Jadi vinir itu diolah sendiri dan di sini juga diproduksi jadi kayu lapis. Baru kita cek mutasinya. Jadi penerimaan diinput 2 kali, pengurangan pun diinput 2 kali. Di sini penambahan, ini saldo awal belum ada, hasil produksi sendiri nggak ada vinirnya, tapi kita terima dari industri lain 80 meter kubik. Lalu dari hasilnya penerimaan tersebut kita olah
untuk pengolahan penggunaan lain atau penggunaan sendiri, kolom intake tadi. Baru saldonya ketemu sesuai dengan mutasi kayu olahan. Kebanyakan yang terlewat adalah kita menginput di penerimaan pihak lain tapi tidak menginput intake-nya. Jadi saldo finir bengkak sampai akhir tahun, bertambah terus tanpa ada pengurangan. Atau penerimaannya tidak diinput, pengurangannya malah diinput. Jadi hasil produksi sendiri berkurang sampai ke minus. Karena penerimaannya tidak diinput, yang diinput hanya produksi sendiri, sedangkan pengolahannya terus-terusan untuk kayu lapis. Pastikan kalau ingin muncul di dua tempat, nanti harus dua-duanya diinput, baik sebagai bahan baku maupun sebagai kayu olahan. Baru kita bisa lakukan pengiriman. Format nomornya menyesuaikan dengan industri masing-masing. Simpan. Itulah skenario input untuk penerimaan kayu setengah jadi, produk setengah jadi pada menu realisasi kinerja. Setelah input di menu realisasi bulanan, realisasi kinerja tadi, pastikan dicek kembali sebelum melakukan pengiriman. Cek periksa saldo baik kayu bulat maupun saldo dari kayu olahannya. Oke, demikian tata cara untuk penginputan penerimaan kayu produk setengah jadi, baik vinir, serpih maupun kayu gergajian. Bisa dilakukan input seperti itu, jadi terima sebagai bahan baku dan terima sebagai kayu olahan. Oke, sekian, terima kasih.